Kalau belanja, tidak perlu bawa dompet. Senang dan bangga dengan kerajinan fashion Payet. Siapa yang mau coba, bisa di-scan. Mendekatkan diri ya kepada masyarakat dan mendengarkan langsung kira-kira apa kami bisa lakukan, ya kami kerjakan sebagai pelayannya ibu bapak. Ya, pemerintah ini adalah pelayan bagi masyarakat. Dan alhamdulillah Pak, sampai sekarang pemasarannya sudah sampai ke luar provinsi dan alhamdulillah sudah sampai ke sini. Januari itu akan memulai pembangunan Youth Center. Youth Center itu adalah sebuah gedung yang mana berafiliasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor yang saya bilang tadi. Salah satunya fashion. Fashion ini adalah ini, ya, yang kayak punya Ibu Nopi dengan kayak Ibu Elin. Itu kita akan bikinkan galeri, Bu. Nah, bisa Ibu Bapak pajang nanti dilihat orang-orang dari mana-mana yang datang ke Kota Padang. Kalau dia mau ke sini bagus, tapi di sana kita akan tampilkan, ini karyanya Bu Elin, ini karyanya Bu Nopi, ini karya siapa, ini karya siapa. Nah, itu nanti kita berikan kesempatan untuk bisa galeri bersama. Orang Jawa punya batik. Minangkabau masyarakatnya sopan-sopan. Sungguh bangga punya kampung KB dan tematik kerajinan akrilik. Kelurahan Gunung Bangilun harus menjadi yang terdepan. Kita berharap ya ini menjadi ikonik dari masing-masing kecamatan. Sesuai dengan Perwako nomor, kalau nggak salah 285, ya, Perwako itu adalah menetapkan 11 kecamatan dengan 11 kampung tematiknya yang unik-unik. Saya sudah perintahkan ya pada seluruh camat dengan kejadian ini, maka camat-camat di Kota Padang wajib melihat keluarga-keluarga yang broken itu. Tanyakan kondisi anaknya. Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya, kita Padang pihak. Jadi kalau ada yang bertanya, Lei Padang kok cocok jadi kota layak anak? Cocok. Kenapa? Dia punya sistem early warning. Kalau seandainya ada korban, awak biarkan, ayo nak layak Padang. Tapi karena awak ada proses sistem di mana kalau terjadi sesuatu, ini tindakan kita. Saat ini DLH Kota Padang mendapatkan bantuan CSR ya berupa 2 unit. Nah, sekali lagi saya ulang, 2 unit kontainer dari PT Wilmar ya, dan tentu hal ini membuat Kota Padang masih tetap membutuhkan sebanyak 51 unit. Bersama ibu kami para pengrajin akrilik yang ada di Gunung Bangilun, Kecamatan Padang Utara. Ya, ini adalah produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat kita. Di antara sekian banyak, ini juga banyak yang diminati. Nah, untuk itu kami pemerintah Kota Padang sangat mendukung usaha UMKM yang ada di Kota Padang. Ya, nah kita doakan semoga para pelaku usaha UMKM kita
selalu sukses ya, maju jaya ya dengan usahanya, dan mari ya warga Kota Padang kita cintai produk-produk lokal kita ya, untuk bisa ya menolong para pelaku usaha. Dengan memohon kepada Allah SWT, semoga rumah yang kita bangun bersama ini bermanfaat untuk ibu dan keluarganya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallah. Nah, jadi kecamuk cari induk masalah keting. Kalau seandainya lagi lampu atau diarah kita belain, insya Allah air berhasil. Kebiaran tidak ada vaksinasi, penyembuhannya 20 tahun di bawah. Kalau ternyata untuk mendapatkan berguna tidak cukup dengan SDM-nya, harus dengan sarana dan prasarana. Kasus yang sangat memilukan ini tentunya akan sangat mengganggu setiap keluarga yang ada di Kota Padang. Program berkantor di kecamatan ini kan yang ke-11 Wali. Sejauh ini catatannya apa Wali? Ya, kami insya Allah berupaya untuk memaksimalkan kinerja pemerintah. Kami sudah dapatkan masukan, kritikan, arahan, dan keinginan dari warga-warga Kota Padang ke 11 kecamatan di 104 kelurahan. Dan insya Allah ini akan kita lakukan evaluasi di tahun 2022, kita lakukan penyempurnaan dalam melayani masyarakat Kota Padang. Banyak ya mereka meminta perhatian terhadap jalan-jalan mereka yang masih berlubang, selokan yang tersumbat, lampu penerangan yang kurang, terus juga ada minta perhatian bagaimana menjaga ketertiban umum seperti tadi ya. Ada minta kalau bisa kafe-kafenya ya ditinjau lagi izinnya karena didirikan di perumahan, pemukiman, mengganggu ketenangan masyarakat. Ini akan kita evaluasi ulang di akhir tahun, insya Allah. Apakah kita lanjutkan lagi untuk tahun depan, Pak? Lanjut, ya, insya Allah, ya, mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa nantinya. Yang kegiatan berkantor di kecamatan atau Jumat Barokah tetap kita lanjut, malah kita tambah satu kegiatan lagi. Jadi subuh sajadah, khotbah Jumat, dan nanti maghrib berzikir. Maghrib berzikir. Itu kita ajak nanti para generasi muda untuk ya minimal mau duduk ya berzikir ya, generasi muslim ya, untuk duduk berzikir dan bersama-sama ya kita bertafakur sambil kita beribadah ya, memohon kepada Allah SWT untuk mencari ridhonya. Nah, ini kita ajak kita generasi muda.